Teman-teman Ahwat yang dirahmati Allah SWT, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Rabu. Kita sudah terhubung dengan pengamat politik dan pemerhati bangsa, narasumber kita, Bang Tony Rosid, ujung telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Gimana, sehat pagi hari ini, Bang Tony? Alhamdulillah sehat walafiat. Nampaknya langit cukup cerah. Cukup cerah. Beberapa hari kemarin sih hujan terus gitu ya. Hujan terus Hujan ya. terus. Pagi hari ini kembali menemani Ikhwan dan Ahwat di mana saja berada kita bersua di udara, Bang Tony ya. Menyoroti ini ada PHP ini, pemutusan hubungan politik, hubungan partai. Yang disoroti emang hanya keluarganya Jokowi, tapi ternyata ada 27 kader yang dipecat sama PDI gitu ya. Publik bertanya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu, kenapa dipecatnya baru-baru ini gitu. Itu kalau kita lihat dari Partai Merah yang berhubungan dengan mantan presiden Pak Jokowi. Sementara dari Partai Golkar yang melaksanakan HUT-nya beberapa hari yang lalu di kawasan Sentul dihadiri oleh Presiden Prabowo, yang dicatat oleh media adalah ketika Prabowo mengatakan revisi sistem pilkada. Nah, saya juga ingin menanya tentang pilkada ke depan. Memang hanya sebuah wacana, tapi beberapa menteri mengiyakan, ada juga yang mengatakan masih dikaji. Pilkada yang menghabiskan dana sangat besar ketika dibandingkan dengan pilpres dan pileg kan nanti bagaimana sebenarnya pilkada ke depan menurut Bang Tony, karena baik secara langsung maupun nanti lewat DPRD, money politik dan juga kong kali kong itu potensinya masih aja ada selama semua sistemnya tidak dibenahi. Lalu juga kami ingin menyoroti Bang Tony tentang bagaimana Prabowo menyikapi gitu ya proyek strategis nasional, perkembangannya hingga saat ini kaitannya dengan PIK ataupun yang lain-lainnya. Karena ternyata para konglomerat, para orang-orang super kaya ini pasti sudah melakukan manuver-manuver gitu ya. Kira-kira pemerintah bagaimana ini menanggapinya dalam hal ini. Baik, kita ke hal yang pertama dulu tadi, Bang Tony. Iya, terkait dengan PDIP ya, Partai Merah. Ya. Sekarang memecat sejumlah orang, saya pikir memang itu harus dilakukan dalam rangka untuk mengembalikan kedisiplinan kader partai terhadap partainya, dan ini penting karena bagaimanapun kedisiplinan juga loyalitas itu harus ada menjadi bagian daripada syarat yang sangat dan amat penting di dalam sebuah perjalanan partai dalam proses menuju ke masa depannya. Terkait dengan kasus Pak Jokowi dan sejumlah orang bagian dari keluarganya dan juga beberapa orang yang memang menjadi loyalis Pak Jokowi, ini menjadi menarik karena satu berkaitan dengan Pak Jokowi dan keluarganya, yaitu mantan presiden, dan yang kedua itu telat. Kan? Pertanyaannya itu kan yang karena melanggar ADART, kemudian itu merusak sistem demokrasi, merusak sistem hukum, merusak moral dan etika politik. Ya, yang saya baca dari hasil pemecatan itu ya. Pertanyaannya, apakah ini terjadi pada tahun 2024, pemilu pilpres dan pilkada 2024 aja? Kan tidak. Tidak ya. Ya, kita lihat 2019 ini juga terjadi, bahkan lebih parah dari 2024 dalam konteks pilpres. Bagaimana ada orang dicegat di jalan, bagaimana uang yang sedang mau untuk uang saksi dicegat di jalan dan sebagainya, vulgar, media bicara, bahkan media juga terjadi pressure yang sangat kuat dibanding dengan 2024 dan sebagainya dan sebagainya. Jadi nggak ada apa-apanya 2024. Pertanyaannya pada saat 2019 PDIP ada di mana? Terlibat tidak? Kan ujuk-ujuk kemudian ketika PDIP jadi korban, lalu kemudian dia bicara bahwa ini melanggar ini pada saat jadi pelaku, bukan pelanggar. Apakah itu bukan pelanggaran? Iya. Ini harus fair dong, harus objektif kita, ya harus objektif. Jadi menurut saya
catatannya adalah siapapun yang menjadi penguasa, baik itu partai atau presiden atau siapapun lah, jangan jumawa. Jangan kemudian merusak terhadap sistem hukum, sistem demokrasi, sistem sistem moral dan sebagainya. Karena itu akan menjadi sebuah catatan sejarah. Kekuasaan itu sebentar kok. Pada akhirnya akan berujung. Pada saat kalian menjadi penguasa, semua bisa Anda tutupi, semua bisa Anda bungkam, semua bisa Anda masukkan ke dalam kotak. Tetapi pada saat Anda tidak berkuasa lagi, ini keluar dan menjadi sebuah catatan sejarah. Publik melihatnya. Sejarah akan terus diungkapkan bahwa Anda pernah berkuasa melakukan ini, Anda pernah berkuasa melakukan ini. Ini pelajaran buat semuanya. Apa yang terjadi pada PDIP dan Jokowi ini. Ya, maka dalam catatan ini ya terjadi kalau kita bicara soal tanda kutip idealisme kebangsaan ya, ini bicaranya ya, kan? Ya kalau kemudian kita bicara tentang pragmatisme politik, ke depan ketika Pak Jokowi dan keluarga sudah dipecat, itu kan sudah ada PSI. Iya. Ya, PSI adalah kendaraan bagi keluarga Pak Jokowi dan itu akan dibesarkan. Tidak sulit untuk membesarkan PSI kalau sudah Pak Jokowi nanti turun tangan. Satu, Pak Jokowi mantan presiden, punya pengalaman cukup banyak. Yang kedua, Pak Jokowi punya dana, ya, cuma dana yang cukup dan sangat besar, 2 periode. Siapapun di Indonesia kalau sudah menjadi presiden 2 periode, nggak ada yang miskin itu. Kaya semua itu. Iya. Terus kemudian SBY dananya unlimited, ya, yang lain-lain juga unlimited itu. Jadi besar sekali lah, gitu, besar sekali. Jadi pada saat itu kalau sudah ada konstituen, sudah ada dana, ya, logistik, ya, saya pikir ke depan PSI itu tetap akan membesar sebagai partai yang lain. Mungkin akan masuk menjadi partai kelas menengah seperti Demokrat lah, akan menjadi partai menengah, dan itu partai keluarga. Di Indonesia ini kan partai berbasis kepada logistik saja. Ya, bergantung. Kalau di Demokrat ya bergantung Pak SBY. Iya. Kalau di Nasdem bergantung Pak Surya Paloh. Iya, kalau di Gerindra bergantung Pak Prabowo. Kemudian kalau di PDIP bergantung Ibu Megawati. Nanti di PSI bergantung Pak Jokowi. Iya. Dan Indonesia kemudian, dan ini menurut saya partai tidak modern. Indonesia kemudian terjegal kepada modernitas sebuah sistem pemerintahan ke depan karena ditentukan oleh keluarga. Jadi partai modern itu adalah by system. Lihat Golkar itu bagus menurut saya. Lihat sebenarnya P3, tapi sayangnya P3 itu dikelola dengan salah. Pada akhirnya nyungsep. Lihat itu PKS. Saya pikir partai yang memiliki sistem modern. Kemudian lihat itu PKB, partai yang memiliki sistem modern. Justru partai-partai yang menamakan diri sebagai partai nasionalis itu justru tidak, menurut saya, malah jauh dari modernitas. Kenapa? Karena semua keputusan partai otoritasnya ada di ketua umum. Di situ ya tidak kolektif kolegial dalam konteks membangun sebuah keputusan kan ini kecil. Itu Mas Angga sebagai sebuah gambaran. Jadi pelajaran buat kita semua, gitu kan, bahwa kekuasaan itu mesti dibangun berbasis kepada nilai-nilai, ya. Di dalam nilai-nilai itu nilai-nilai ini dijaga oleh sistem hukum yang ada. Ada nilai moral, ada nilai etik, ada nilai macam-macam yang sebagian dikawal oleh hukum. Meskipun tidak semua nilai etik dan nilai moral itu dikawal oleh hukum, ya, karena hukum masih berproses secara dinamis untuk berkembang. Ya, tetapi paling tidak ada 2 hal itu. Ada norma hukum yang jangan diganggu tapi ditaati. Kemudian ada norma sosial yang dalam bentuk etika mesti juga diperhatikan, jangan ngawur, jangan melakukan sesuatu yang sembarangan, itu loh. Ya memang misalnya dia mengangkat anaknya, tidak ada pelanggaran hukum misalnya, tidak ada pelanggaran hukum, gitu kan. Tetapi kan tidak etis. Oh, kata orang Jawa itu nggak elok, ora pantes. Pantes. Menurut Bang Todi, ini dalam beberapa waktu dekat ini, gitu ya, apakah perseteruan antara PDI dengan keluarga Pak Jokowi ini akan terus berlanjut, atau misalkan perseteruannya akan reda nih, nggak akan ada polemik-polemik lagi, ya? Gimana?
Oh iya, itu dengan sendirinya akan berproses. Dulu kan Golkar juga ketika calon ketua umum terjadi, kemudian mendirikan partai baru. Itu kan kita lihat Hanura juga dulunya Golkar, kemudian Gerindra juga dulunya Golkar, Nasdem juga dulunya Golkar, gitu. Ya, ketika sudah gitu, ya mungkin Golkar adalah partai yang sangat dewasa ya. Tengah-tengah aja Golkar tidak pernah kemudian menghitung-hitung. Dulu kan Nasdem dilahirkan oleh Golkar, sekarang aja nggak Iya. pernah kan. Itu kedewasaan Golkar. Iya, Tapi iya. di PDIP kemungkinan itu akan seperti itu, tetapi tidak sepenuhnya. Mungkin Iya. akan diungkit-ungkit. Dulu kan dari ini, dulu dari ini, gitu Iya, kan. betul. Kenapa? Karena pemecatan, Iya. gitu kan. Prosesnya ada proses histori yang tidak baik. Kalau dulu Surya Paloh, kemudian Wiranto, Pak Prabowo itu mereka keluar dari Partai Golkar kemudian mendirikan, kan keluar yang halus, dan Golkar tidak merasa kehilangan. Iya. Kenapa? Kader Golkar seabrek karena Golkar itu berkembang atau berproses by sistem. Ya, kaderisasinya hidup. Ya, saya pikir jika di PDI juga nggak perlu, kalau PDI terus-menerus dibayang-bayangi oleh Jokowi atau peristiwa hari ini, ya ini PDIP malah mengkerdilkan diri. Saya pikir biarkanlah Pak Jokowi dengan keluarganya sendiri membangun masa depan politiknya. PDIP fokus saja membangun kader. Toh PDIP itu partai besar kok, partai yang memenangkan pemilu 3 periode. Ya, saya pikir tidak perlu. Sudahlah, anggap saja Jokowi pernah dididik di situ, dia mendirikan, silakanlah mendirikan. Selama PDIP konsisten kaderisasi wong cilik, ini kelebihan PDIP. Kelebihan PDIP itu betul-betul di dalam konteks DPRD-nya ya itu memperjuangkan anggota legislatifnya, betul-betul memperjuangkan kadernya ya, konstituennya ya. Wong cilik itu dalam pengertian konstituennya ya. Wong cilik. Kenapa PDIP selalu dikritik berkaitan dengan kok nggak seperti tidak memperjuangkan wong cilik? Ya bergantung wong ciliknya. Kalau wong ciliknya itu kader betul-betul diopeni. Iya. Tapi kalau wong ciliknya bukan kader, nah itu lain soal itu. Jadi konteksnya ketika kita bicara tentang PDIP, wong cilik itu adalah orang-orang kecil yang menjadi bagian dari konstituen PDIP. Itu wong cilik. Tapi kalau untuk wong cilik secara universal, secara global, secara umum belum. Karena banyak ketika PDIP menjadi penguasa di bawah Jokowi, saya pikir perjuangan PDIP untuk memperjuangkan wong cilik secara umum itu belum begitu nampak, belum begitu serius. Gitu. Seperti yang sering dikatakan juga oleh Bang Tony ya, ini dunia politik akan dinamis gitu ya. Siapa tahu 5 tahun ke depan itu mereka akan koalisi PDI dan PSI. Oh iya bisa, siapa tahu PDIP PSI, siapa tahu juga tahu-tahu PSI minta saya jadi ketua umum, nggak tahu juga kan. Berarti Bang Tony kayak siap-siap nih ya terjun ke partai. Godaan partai ini emang luar biasa kayaknya Bang Tony ya. Aduh. Iya. Kebetulan saya belum pernah tergoda sih. Belum pernah tergoda. Udah berapa kali periode saya ditawarin untuk menjadi anggota DPR gratis dan disuruh milih. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya belum siap. Saya belum siap karena untuk nyalon DPR pusat itu, DPR RI paling enggak lah minimal 20 miliar. Uang dari mana saya mau pinjam Rasel? Belum tentu Rasel ada kan. Menunggu bohir-bohir gitu ya. Nah, Bang Tony, lalu kita akan beranjak ke saya melihat dari tulisan terbaru yang Bang Tony share gitu ya, di kalimat saat ini masyarakat sedang menyoroti bagaimana sikap Prabowo kaitannya dengan proyek strategis nasional yang dilimpahkan dari presiden sebelumnya yang saat ini mencuat jadi kasus-kasus serius gitu ya, dari mulai PIK gitu ya, belum lagi kasus-kasus lain. Ini yang terkait dengan para konglomerat orang-orang super kaya gitu. Pasti mereka kan udah punya manuver-manuver nih. Kira-kira strategi Prabowo ini gimana gitu ya, yang kaitannya sama mantan presiden sebelumnya, proyek strategis nasional yang merugikan rakyat, lalu juga berpihak kepada rakyatnya, bagaimana posisinya sebenarnya Bang Tony? Iya, begini.
Satu sisi ada kelebihan Prabowo itu, satu punya jiwa nasionalisme cukup kuat, dan yang kemudian dia ekspresikan di dalam keprihatinnya ketika melihat orang kecil. Itu harus kita akui dengan jujur bahwa itu kelebihan Pak Prabowo. Dan kalau kemudian Pak Prabowo bilang meskipun dianggap ngeprank pada mahasiswa, saya pikir itu langkah bagus lah meskipun tambahnya 500.000 untuk para guru. Beliau nangis, saya pikir nangis itu tipe Pak Prabowo bukan orang yang dramatis, bukan orang yang suka teatrikal. Saya pikir itu sebuah kejujuran, sebuah ketulusan dan sebuah kepolosan. Kita harus apresiasi itu. Ada semacam sentuhan hati ketika Pak Prabowo lihat orang susah, dan itu dibuktikan kok dalam hidupnya. Saya kenal dengan orang-orang dekatnya Pak Prabowo, itu dermawan sekali gitu. Ya, suka membantu, suka menolong gitu kan. Ya, dan itu merupakan sebuah ekspresi yang lahir dari dalam. Apa kaitannya dengan ini? Artinya ya, Pak Prabowo sebenarnya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, itu penting, itu penting. Meskipun tetap godaannya akan besar. Jadi begini, kalau orang itu mau jadi presiden dan lalu jadi presiden, itu ada prosesnya. Mau jadi presiden, banyak orang bantu. Disitulah ada investasi politik, industrialisasi. Bahasa saya pernah saya tulis di media itu, industrialisasi politik. Jadi politik itu menjadi sebuah industri yang menghasilkan uang jauh lebih cepat dan jauh lebih banyak. Nah, pada disitulah kemudian orang investasi. Siapa calon presiden, investasi. Oh, calon yang mau menang kasih 5 triliun. Calon yang kalah ya kasihlah, yang susah untuk menang ya kasihlah jaga-jaga 5 miliar, 50 miliar, 100 miliar. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Itulah. Ya, saya pikir sulit siapapun calon presiden tidak melibatkan pihak-pihak investor ini. Ya. Apakah kemudian pihak investor ini lalu pada akhirnya mencekik terhadap presiden itu, Pak? Bila bergantung kepada presidennya. Kenapa? Para investor ini yang bisa investasi besar itu adalah para pengusaha yang selama ini sudah jalan. Dia mau usaha yang sudah jalan ini dengan semua pelanggarannya tidak terganggu dengan kebijakan baru. Dan semua pengusaha ini ya kemudian juga minta juga kompensasi berikutnya, akan ini akan itu. Saya keluar misalnya 10 triliun kan. Ya tahu paham lah kira-kira seperti itu. Itu dalam proses ya. Ketika nanti sudah menang, belum dilantik ini, datang semuanya. Pak begini, Pak begini, Pak ini ada ini, Pak Bapak dapat sekian bagiannya sahamnya, Pak Bapak ini, Pak nanti Bapak begini, Pak ini, Pak begini. Tidak harus dengan presiden, dengan orang-orang yang presiden. Dan itu akan berdatangan, jumlahnya ribuan. Coba bayangkan. Ribuan. Banyak sekali. Dan itu ya itu kalau kenapa datang ke situ, karena banyak dalam tanda kutip haramnya juga. Itu pelanggaran begitu banyak dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Begitu juga presiden penguasa sebelumnya itu juga akan titip, tolong ini, tolong ini. Ya saya pikir titipan itu diantaranya lah, tolong IKN, kami jatuh, tolong itu PIK gitu kan. Tolong itu ya mungkin juga tolong itu anak gue ya, bisa juga gitu kan. Jadi itu yang kemudian akan menjadi sebuah gelombang godaan, bukan hanya godaan ya, gelombang godaan, tsunami godaan lah boleh dibilang. Tsunami godaan bagi penguasa, tidak hanya presiden ya, itu anggota DPR pun sama, lebih kecil, atau terutama juga kepala daerah. Ketika terjadi, maka terjadi ada tsunami godaan, datang semuanya menawarkan A, B, C sampai Z. Bila ada huruf yang lain selebih dari Z itu akan ditawarkan itu. Demikian dasarnya. Disinilah seorang pemimpin, baik itu presiden, kemudian gubernur, wali kota, bupati, atau pejabat-pejabat kementerian yang terpilih itu diuji nasionalismenya, diuji cinta, diuji jiwa kebangsaannya. Disinilah sebenarnya diuji. Apakah kemudian mereka larut? Tapi kalau mereka latar belakangnya miskin, ya, tidak punya iman kebangsaan, oh udah ini ditangkap, wah ini boleh nih, ini boleh nih, ini boleh nih, oh ditangkap semua karena belum selesai dengan dirinya sendiri. Apalagi dia ketika berproses itu melibatkan banyak utang, banyak pinjaman, wah ini jadi itu barang. Bila
dikasih 5 dia minta 7 malah gitu loh. Iya, Masih iya, ingat iya. ketika anggota DPR dulu di komisi berapa itu ditawari, wah saya nggak mau segini, saya kan unsur pimpinan, masih ingat kan? Yang Iya, iya, kemudian iya. dia orang itu jadi gubernur lalu calon presiden kan, masih ingat gitu kan? Hmm, Nggak mau gini, saya kan unsur pimpinan gitu kan? hmm, Dan kebanyakan seperti itu ketika mereka memang punya latar belakang ya yang tidak selesai dengan dirinya sendiri. Pak hmm, Prabowo selesai dengan dirinya sendiri, kan yang tidak diuji bahkan yang berinvestasi di situ, apalagi Pak Prabowo orangnya nggak enakan. hmm, Ada orang-orang yang berinvestasi di situ begitu besar, dan orang-orang itu juga diantaranya berasal dari dunia gelap. Ya. Kemudian juga ya ada orang-orang yang memang itu, oleh karena itu Pak Prabowo sedang dihadapkan kepada sebuah dilema. hmm. Dilema satu, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, sisi lain adalah kepentingan investasi-investasi gelap tadi, yang Ya. kemudian menuntut terhadap hasilnya, terhadap bunganya. Iya, Ya, iya, kita iya. berharap maka saya pikir Pak Prabowo sedang menunggu terhadap dukungan rakyat. Hmm, Rakyat dukung saya dong supaya saya bisa memilih si A ini. hmm, Dukung hmm, saya dong supaya saya ini. Pak Prabowo katakan misalnya, kamu sudah salah minta 10. Udahlah nggak usah 10, hmm. 5 masih kasih. Nah, itu Pak Prabowo masih ada kayak gitu. Iya, iya, iya. Gitu kan. Masih ada kayak gitu. Itu bayangan Hmm, saya, kira-kira nanti yang akan menjadi sebuah dasar Pak Prabowo hmm, membuat keputusannya gitu. Oh, ini kamu hmm, salah ya, tapi kalau kamu udah baik sama aku, ya sudahlah jangan segitulah, kasihan rakyat itu. Ya artinya apa? Kira-kira kalau seorang pejabat itu diminta gubernur wali kota itu diminta yang masih agak benar, kalau hmm, diminta seperti itu bupati gubernur wali kota itu akan bilang, iya udahlah kasihan rakyat, kamu udah kenyang itu, udah dapat tuh biasanya udah dapat 12, hmm. udah sekarang dapat 5 aja lah, yang yang 7 buat rakyat itu gitu. Iya, iya, Masih ada iya. nuraninya itu, dan hampir tidak mungkin keputusannya adalah tidak kepada orang dari dunia gelap yang sudah berinvestasi. Tetap. Inilah sebuah realitas politik yang sedang Realitas dihadapi. politik. Ngono yo ngono, ning ojo Yang ujung ngono. Kira-kira ngono. masih begitulah. Betul. Tapi Jadi, kalau diberantas heeh, total enggak. jangan sampai dua pihak ini nggak dapat sama sekali. Dua-duanya dapat, tapi Iya. pembagiannya kayak Nah, gimana gitu kan nih? iya, makanya permainan, saya paham betul permainan Pak Prabowo yang Iya, pernah iya, saya tulis iya. sebelumnya. Iya. Saya kebetulan sama seseorang lagi makan siang ini. Hmm, Dia hmm, bilang, "Bang, sorry ya, Pak Prabowo mau telepon." Oh ya, silakan silakan. Telepon itu Pak hmm, Prabowo. Apa hmm, pesan? Ini yang saya membuat saya haru. hmm, Ya, jangan korupsi. Saya pesan kepada Anda jangan korupsi. Kemudian sehari setelah itu malamnya saya makan malam dengan pejabat sekelas menteri. hmm, hmm. Ya lagi diundang di rumahnya ngobrol gitu kan. Dia cerita 2 kali udah dipesan sama Pak Prabowo, jangan korupsi, jangan korupsi. Apa artinya? Menarik ini. Pak Prabowo Iya. sedang bermain. Aku dalam tekanan begitu, kira-kira gitulah. Ini Hmm, orang yang melakukan tekanan luar biasa, yang merasa hmm, berinvestasi. Tapi semua pejabatku, tolong jangan korupsi. Anda harus kuat, hmm, kasihani rakyat. hmm. Saya pikir ini keren, dalam konteks ini keren ya. Kita perlu dukung, kita perlu apresiasi. Hmm. Ya dukungan rakyat harus terus-menerus kepada Pak Prabowo untuk melawan sebuah korupsi. Ya tidak bisa 100% hilang gitu kan. Iya, Tapi iya. kalau kemudian berkurang 50% kan udah bagus banget Hmm. gitu. Mas Angga. Baik, dan terakhir Bang Tony ya, kaitannya ini dengan Presiden Prabowo gitu ya di pidato HUT Golkar yang mengatakan wacana revisi sistem pilkada. Sebenarnya ke depan ini gimana menurut Bang Tony analisanya sebagai penutup? Iya, revisi pilkada ya. Oke, Mas Angga, apa namanya, terkait dengan partai gini. Jadi kalau ada karpet, terus Hmm. kemudian ada tai cicaknya di beberapa tempat, Hmm. ya jangan ganti karpet baru lah. Dibersihin karpetnya. Bersihin karpet itu. Jadi mengganti karpet baru Iya. itu bukan solusi. Apakah kemudian Nah, kalau karpet baru itu tai cecak itu tidak jatuh ke situ? Enggak juga. iya, 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 Tetap iya. ada tai cecak. Cuman kalau kemudian jangan kemudian yang gimana caranya? Ya udah usir cecaknya, Hmm. bunuh cecaknya. Hmm. Hmm.
atau tutup lubang-lubang sehingga cicak nggak masuk. Ini loh money politik semasif luar biasa. Di situ ada ketentuan hukum dari Undang-Undang Pemilu jelas siapa yang melakukan money politik itu pidana. Iya. Pernah nggak dipidana orang yang money Nah, politik? itu masalahnya. Dijalankan nggak hukumnya? Iya, iya. Kalau dijalankan hukumnya masih terus-menerus, boleh ada wacana seperti itu. Jangan kemudian mindahin money politik. Sekarang dirasakan oleh rakyat. Ada untungnya juga loh sekarang ketika daya beli deflasi ini luar biasa, daya beli rendah sekali dan makin terpuruk. Kemudian diguyur orang-orang uang money politik itu sedekah fajar lah atau apapun lah ceritanya itu kan muncul semua. Jadi 2-3 bulan ini daya beli masyarakat jadi naik lagi. Tapi kalau kemudian itu dialihkan money politiknya kepada anggota DPRD, ya itu tidak punya pengaruh terhadap ekonomi satu. Yang kedua, gitu kan, ya terus itu terjadi money politik juga, hanya pindah aja. Mungkin ongkosnya lebih kecil, iya. Tapi kan pada akhirnya aspirasi rakyat, sudah meminta suara dari rakyat saja, ya aspirasi rakyat nggak dipenuhi, apalagi rakyat nggak dilibatkan. Ya. Ini memotong betul, mensabotase terhadap partisipasi rakyat. Demokrasi itu partisipasi rakyat. Jadi yang pertama, ya kalau mau memberi solusi, ya lihat identifikasi masalah dulu. Kita kan udah diajarkan di skripsi, tesis, disertasi, identifikasi masalah, rumusan masalah, kemudian baru kemudian solusi dalam bentuk riset itu tadi, analisis. Nah, maksud saya ya harus identifikasi masalahnya itu bukan karena karpet itu ya masalahnya adalah ya masalahnya money politik itu ya tidak ada penegakan hukum. Kalau ada penegakan hukum ya selesai itu. Satu, ada penegakan hukum, yang kedua didiskualifikasi. Kita itu loh membuat undang-undang itu TSM itu lemah banget, itu undang-undang karet itu namanya, terstruktur gitu kan, dan sistemik, masif, mana mungkin terjadi, paling 1-2 lah di Lampung dulu pernah terjadi. Untuk diskualifikasi hampir mustahil itu bisa terjadi. Iya. Nah, gimana membutuhkan masif itu di mana-mana, perlu alat bukti Pak, apalagi orang kemudian bertarung nggak bisa-bisan duit, kemudian ngumpulin duit lagi, waduh. Undang-undang yang perlu diubah, kemudian undang-undang yang ada bisa direalisasikan, direalisasikan. Begitu Mas Angga. Jadi kemudian terus ini jadi intro menurut saya. Jadi intro, ujungnya, endingnya adalah mau presiden dipilih oleh DPR. Arahnya kan ke sana. Kalau ini goal, nanti ke DPR RI dipilih oleh MPR. Aduh, kita sudahlah, gitu loh. Udahlah, sekarang menurut saya pemerintahan sekarang Pak Prabowo tolong fokus saja dalam kinerja. Gak usah mau melakukan sebuah perubahan fundamental terkait dengan politik. Udahlah, biarlah rakyat memilih seperti ini. Sekarang memastikan bahwa hukum itu ditegakkan. Itu saja. Sekali lagi, memastikan hukum itu ditegakkan. Mana yang melakukan money politik dan tindak. Undang-undang yang tidak sesuai dan yang terlalu melangit itu, mengawang-awang itu seperti TSM, ubah. Jikalau misalnya telah ditemukan keterlibatan atas permintaan tim, ketika instrumen negara atas permintaan tim ses, ya, dan diketahui oleh calon, disetujui oleh calon, maka diskualifikasi. Bila ada money politik, meskipun itu satu tempat, gitu, maka itu pidana. Apalagi money politik itu ya baik itu pelakunya, pembantu pelaku maupun otak pelaku, itu secara hukum kan gitu. Kalau orang melakukan kriminalitas itu pelakunya, orang yang membantu pelaku, orang yang terlibat dalam di situ, kemudian juga otak pelaku, semua kan kena. Dan ini loh undang-undangnya jelas dan tegas. Tapi tidak dilakukan, lalu kemudian diganti. Karpet belum pernah dibersihkan kok, kemudian main ganti aja ini. Nah itu ya. Benar. Begitu Mas Angga. Baik Bang Tony. Sebagai kalimat penutup Bang Tony dari dialog kita di pagi hari ini, ingin diingatkan kepada pendengar ini apa nih Bang Tony, dari Bang Tony? Ya, pertama kita dukung apa yang baik bagi Prabowo. Dari Prabowo jangan biarkan sendiri. Ya, dari Prabowo kita dukung oleh civil society
ya untuk terutama melakukan pemberantasan korupsi ini. Ini merupakan tagline yang bagus, yang bagus ya. Karena yang kedua adalah dengan dukungan masif kepada Prabowo untuk melakukan pemberantasan terhadap ini sehingga Prabowo bisa ya, dengan mereka yang melakukan sebuah intimidasi atau mereka yang melakukan sebuah pengaruh-pengaruh gelap itu. Baik itu dalam konteks ini adalah oligarki, baik itu oligarki politik maupun oligarki ini. Kalau ketua-ketua partai saya pikir nggak berani sama Prabowo ini. Ya, yang berani pada Pak Prabowo sekarang yang menggoda-goda itu, yang pertama itu adalah oligarki ekonomi, yang kedua itu adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi investasinya besar. Yang lain saya pikir nggak ada yang berani sama Pak Prabowo, gitu kan. Itu maka disinilah perlu kekuatan yang dimiliki oleh Pak Prabowo dengan dukungan civil society. Mereka orang-orang baik, orang idealis, orang-orang aktivis yang masih punya cinta kepada bangsa. Menurut saya merapatlah kepada Pak Prabowo, berikan dukungan supaya Pak Prabowo makin berani, makin pede, makin optimis. Begitu. Oke. Mantap. Terima kasih banyak Bang Tony atas dialog di pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.